Shalom. Hari ini saya ingin membawa satu tema yang menarik namun sulit untuk dilakukan. Kita akan mengambil daripada Injil Matius bab 5 ayat 38 hingga ayat 48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema hari ini adalah mengapa harus mengasihi musuh. Musuh itu kan harus dibenci. Yang seperti yang tadi kita dengar. Kenapa harus mengasihi? Emangnya nggak ada kerjaan? Banyak orang di dunia mengatakan, istri gue aja gue nggak sempat mengasihi. Suami gue aja belum pernah aku mengasihi. Kami hanya hidup bersama. Boro-boro mengasihi musuh. Saudaraku, Yesus dari jauh datang kepada dunia ini. Ya, ini bukan sesuatu yang sia-sia, tetapi dia menyampaikan sesuatu yang sama yang ada di surga, supaya yang di bumi melakukan hal yang sama yang di surga. Dunia mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, duit ganti duit, darah ganti darah. Itu yang kita lihat di movie, ya, di layar film. Kalau musuh tidak dihabisin, rasanya itu tidak puas penontonnya. Itu cara dunia. Tetapi Yesus yang jauh-jauh bawa dari surga untuk menyatakan kepada kita supaya kita mengikuti jalannya. Bukan hanya dibaptis. Banyak orang pikir sudah dibaptis, sudah melakukan kegiatan rajin beribadah, itu bagus. Tetapi melakukan hal yang dikehendaki oleh Allah, tidak semuanya itu mudah. Ya. Oleh karena itu, kita hari ini kita mau belajar, introspeksi kita kembali. Apakah selama ini saya sebagai seorang Kristiani sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus?
Dalam Yohanes 14 mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, ia akan melakukan segala perintahku. Kalau Tuhan Yesus saja kita tidak mengasihi, bagaimana kita bisa tiba di tempat Yesus nanti berada, yaitu di surga? Ini perlu kita camkan baik-baik, saudaraku. Hidup saudara dan saya waktunya tidak banyak. Karena kalau kita sudah dipanggil, tak peduli kita masih muda, atau harus tunggu tua, atau harus tunggu sakit. Oleh karena itu, dalam waktu yang begitu singkat, kesempatan emas ini harus kita gunakan dengan baik, agar kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Sebab Alkitab mengatakan, mengasihi atau memberi salam kepada orang lain, atau mengasihi orang yang mengasihi Dia, itu pasaran. Orang yang tidak mengenal Allah juga berbuat demikian. Pemungut cukai juga berbuat demikian. Ya, kalau kamu tidak suka sama saya, apa urusannya? Itu cara dunia. Memberi salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal, ya. Tapi kita harus mengambil bagian dalam penciptaan ilahi itu. Dikatakan, apa upahmu kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihimu? Itu nggak ada upah. Upahnya hanya ada pada saat orang membenci kamu, kamu tetap mengasihi dia. Itu artinya kesempurnaan. Sebab di surga sudah sempurna. Ya, kalau kita sudah sampai di surga, saudara dan saya, itu sudah sempurna. Makanya di sini kita belajar selama kita masih berada di bumi ini. Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita merenungkan kembali apa yang terbaik yang dikehendaki oleh Bapa, bukan yang dikehendaki oleh saya. Ya, banyak orang mengatakan gak ada urusan mengasihi orang yang mencelakakan saya, mengasihi orang yang merugikan perusahaan saya, mengasihi orang yang menghabisi nyawa salah seorang daripada keluarga saya. Tidak mungkin saya mengasihi. Contoh yang Yesus lakukan di salib, sebelum dia menghembus nafasnya yang terakhir, Yesus mengatakan, ampunilah Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sosok Sang Putra ini, posisinya, karakternya adalah cinta kasih. Dia tidak bisa keluar daripada tidak mengasihi siapapun orangnya. Orang yang menganiaya, orang yang membunuh dia, menghinanya, menampar dia, dia tetap mengasihi. Tidak ada satu kata pun yang keluar yang jahat, yang mengatakan berontak kepada orang yang menganiayanya. Tidak ada, saudara. Semuanya ini dilakukan dengan satu tujuan, saudara dan saya diselamatkan. Saudaraku, jika firman Tuhan ini tidak penting, mustahil Yesus menjadi inkarnasi, menjadi manusia melalui Bunda Maria 2000 lebih tahun yang lalu, hanya untuk mengatakan kepada saudara dan saya, love your enemy, kasihilah, dan berdoa, pray for him, ya, mengasihi dia dan berdoa bagi dia. Mengapa? Karena Allah menciptakan langit dan bumi ini, menurunkan hujan bukan hanya untuk orang-orang yang benar, memberikan matahari, ya, bukan hanya untuk orang-orang baik. Seluruh dunia di dalamnya ada orang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang benar, ada orang yang tidak benar. Tuhan tidak pilih, oh ini matahari hanya untuk orang yang baik, terus orang yang tidak baik tidak mendapat matahari. Tidak demikian, saudara. Kasih Allah itu sempurna. Oleh karena itu, saudaraku, mengasihi itu bukan suatu perasaan, feelings, tetapi decision. How to love.
mengambil keputusan. Ya, jadi saudara dan saya mempunyai satu kesempatan belajar bagaimana waktu Yesus disalib, ya, dicabut janggutnya, diludahin, ya, dipukul kepalanya. Dia itu yang punya surga, saudara. Mengapa harus demikian dia lakukan? Supaya saudara dan saya selamat. Tanpa itu, tanpa apa yang diteladani oleh Yesus kepada kita ini, dan kita hanya belajar agama, ya, taat kepada agama, ritual, itu baik, tapi jangan sampai di situ, saudaraku. Terus mengatakan kepada diri sendiri, aku tidak sanggup. Saudaraku, bagaimana kita menjadi seorang Kristiani, pengikut Kristus? Waktu kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ada peraturan permainan. Ya, sama seperti kalau kita masuk ke suatu negara, ada visa, ada peraturan. Kalau kita tidak mentaati, mengikuti peraturan itu, tak mungkin kita diterima di situ. Apalagi di dalam kerajaan Allah. Ingat, mutu daripada cinta kasih Yesus itu tidak sama dengan dunia. Makanya di dalam segala kondisi rohani, ya, kita sudah dipisahkan untuk Allah. Yesus berkata dalam Yohanes 17 ayat 16, dikatakan dalam berdoa untuk para muridnya, dikatakan mereka bukan dari dunia. Yaitu satu statement Allah dalam Yesus mengatakan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Artinya segala pusat pikiran, perhatian harus berpusatkan kepada Sang Raja yang mempunyai surga. Saudaraku, kita di sini tidak lama, saudaraku. Ya, walaupun kita sudah berhasil kumpul banyak harta, ya, pengetahuan, knowledgeable, baik itu. Tetapi kita untuk kembangkan bakat talenta kita ini untuk kemanusiaan yang lain, menolong orang. Jika kita disakiti, kasih itu tetap harus mengalir pada kita. Ya, sebab Allah dalam Hosea 6 ayat 6 mengatakan, sebab Allah menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan. Dia menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban sembelihan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah renungan singkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.